teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas, tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Jangan pernah lelah ya. Sudah menginjak 7 bulan belum ada titik terang. Ada WA yang masuk sebenarnya mengenai Banpol ya. Mengenai Banpol itu ada yang kirim pesan kepada saya di tanggal 28 Januari 2022. Sebetulnya Banpol itu tidak berpihak kepada siapapun, netral. Justru dia marah besar sama titik-titik karena Banpol merasa difitnah. Mana yang benar atau tidak atau salah dari kabar yang sudah diberikan kepada saya ini, saya juga kurang tahu, makanya baru saya beritakan saat ini, padahal WA-nya sudah tanggal 28 Januari. Banpol tidak berpihak kepada siapapun, netral, tapi malah difitnah. Seperti yang saya bahas kemarin itu, masalah Banpol ini, Banpol itu tugasnya adalah membantu pihak kepolisian, mungkin membantu bersih-bersih dan lain sebagainya. Tentunya Banpol disuruh ke TKP siang itu, yang ada hubungannya dengan menguras bak mandi, harusnya dikerjakan sendiri. Jangan menyuruh orang lain. Jadinya mungkin Banpol ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amel. Tapi gara-gara si Banpol ini, masalah menjadi agak kabur. Itu yang sangat disayangkan ya guys. Dan di sini juga ada WA yang seperti itu tadi. Kalau Banpol sebenarnya tidak berpihak kepada siapapun, dia netral, malah dia marah karena sudah merasa difitnah seperti itu. Tapi ya kesalahan Banpol juga. Karena mengapa harus menyuruh seseorang padahal itu merupakan tanggung jawab pekerjaannya. Seperti itu ya guys jadinya. Kemudian ada WA juga yang saksi Wahyu ya, dimana saya akan tanya, Wahyu saat ini masih di rumahnya atau sudah kabur, gak pernah pulang? Saya tanya tanggal 30 Januari 2022, jadi sudah lama. Terus dijawab dia ada di rumahnya sekarang. Jadi tanggal 30 Januari ini saksi Wahyu sudah berada di rumah. Kalau menurut pemberitaan yang sudah beredar dulu entah beberapa bulan yang lalu, Wahyu ini diberitakan menjauh dari TKP atau kabur, yang mungkin karena takut atau mungkin karena cari kerjaan, karena Wahyu ini sudah tidak bekerja lagi di yayasan ya guys. Tapi kalau kita pikir ya, dalam kondisi genting ini, mengapa dia harus berhenti? Sangat riskan sekali untuk dicurigai. Tapi ya nggak tahu lagi ya. Kita curiga boleh, tapi kita juga jangan menuduh seseorang, karena yang namanya mungkin Wahyu ini mengetahui sesuatu sehingga dia takut, akhirnya dia berusaha untuk melepaskan diri dari kaitannya dengan peristiwa malam itu. Misalnya dengan mengundurkan diri karena ada rasa ketakutan, serta dia juga ingin kehidupannya juga mapan, terjamin, karena kondisi yayasan yang seperti itu tidak ada waktu itu kan tidak ada aktivitas. Tentunya dia juga harus bertahan hidup, mungkin mencari pekerjaan. Kita positive thinking saja ya. Seperti itu ya teman-teman untuk berita itu. Selanjutnya ada kabar juga, info ibu tanggal 28 Januari. Yang membawa berkas di TKP itu adalah titik. Ya, info ibu yang membawa berkas di TKP itu adalah titik. Nah, selama ini pemberitaan di luar sana lebih mengarah ke Pak Mulyana sama Pak Yosep yang membawa berkas dari TKP tersebut. Menurut pemberitaan ini, bukan kedua orang itu, tapi orang lain. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya guys. Entah benar entah tidak, masih belum tahu saya, karena ini berdasarkan info-info yang sudah masuk ke WA saya. Di WA saya, dan saat itu saya tidak langsung mengeluarkan di YouTube karena saya masih berpikir apakah pemberitaan ini benar, apakah pemberitaan ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena di sini kan ada dua sisi, pro dan kontra. Ada yang
berpihak ke A, ada yang berpihak ke B. Siapa tahu WA ini mengarahkan saya agar curiga ke situ, siapa tahu akan curiga ke sini. Makanya di sini saya nggak meng-up pemberitaan tersebut, info tersebut di tanggal 28 Januari tersebut karena masih ada keraguan-keraguan. Sebenarnya dulu juga ada yang WA pada saya. Ada yang WA. Nanti saya cari sebentar ya. Yang mengatakan seperti ini. Yang menyiram TKP itu adalah bukan Pak Yosep. Nah, ini benar entah salah, saya juga kurang tahu ya guys. Ada WA seperti itu. Nanti saya carikan buktinya ya. Kemudian saya baca-baca di media sosial, saksi siapa gitu yang mengatakan melihat Pak Yosep ini sedang menyiram TKP. Nah, saksi ini kalau saya baca-baca di media sosial lainnya ya, dia mengatakan kalau dia tidak masuk TKP, dia hanya di luaran TKP saat diajak Pak Yosep untuk melihat TKP. Dia ini di luaran saja. Nah, apakah di luaran saja ini bisa melihat kalau Pak Yosep atau apa yang dilakukan Pak Yosep di dalam TKP? Nah, ini yang masih tanda tanya besar. Nah, selagi kita masih belum tahu pastinya, kita harus kedepankan asas praduga tidak bersalah. Karena kenyataannya media sosial ini juga bersumber dari omongan-omongan para YouTuber, bukan bersumber dari kepolisian yang banyak saat ini ya. Jadi omongan YouTuber ini dimasukkan berita, omongan ini dimasukkan berita, padahal pihak kepolisian juga masih belum memberikan keterangan atas hal-hal yang diberitakan saat ini, sehingga pemberitaan menjadi kacau amburadul gak karu-karuan. Masalah kasus Subang ini ya, saling serang, saling tuduh, padahal pihak kepolisian masih belum merilis siapa menjadi pelakunya. Namun guys, dari ketiga orang ini yang kita ketahui adalah Pak Yosep, Yoris, Danu, sudah kita ubyek-ubyek ya, sudah kita kuliti dari awal peristiwa ini hingga saat ini. Mengapa masih belum saja ditentukan tersangkanya oleh pihak berwajib? Apakah tiga orang ini korban dari framing si pelaku sebenarnya? Entahlah, ataukah pihak kepolisian masih belum memiliki dua alat bukti, mungkin satu alat bukti, yang satunya masih dicari-cari? Bisa saja seperti itu. Dari Pak Yosep ini, kejanggalannya ini dia memiliki bercak darah. Tapi menurut pemberitaan yang ada, bercak darah di jaketnya Pak Yosep ini ada 2 DNA. Nah, kalau Pak Yosep sebagai pelakunya di malam itu, pastinya 2 DNA ini tidak di satu tempat. Misalnya bercak di sini, di sini, di sini. Kemudian dari bercak-bercak itu ada 2 DNA. Tapi di sini 2 DNA itu ada di satu tempat yang sama. Misalnya di kerah atau di kancing baju. 2 DNA-nya didapatkan di situ. Ya, mungkin apa yang dikatakan Pak Yosep kalau dia terpecik di bak mandi itu benar. Karena di bak mandi ini merupakan tempat memandikan 2 jenazah Ibu Tuti dan Amel. Ya, tapi nggak tahu lagi mana yang benar, beritanya ini masih simpang siur. Mungkinkah pelakunya adalah pihak luar dari keluarga inti? Atau dari 3 orang ini yang kita curigai? Segala kemungkinan itu masih bisa terjadi. Makanya yang namanya rumah itu jangan dijadikan kantor. Jadinya orang luar bisa masuk kantor sesuka hatinya dengan alasan-alasan ngurus ini, ngurus itu, yang pada akhirnya mengetahui celah-celah kelemahan di rumah tersebut. Nah, kenapa kunci pintu tidak dirusak? Bisa juga karena pelaku orang dalam, atau bisa juga ketika ada seseorang yang datang tersebut, kemudian mengambil kunci dan diduplikat, terus kuncinya dikembalikan, itu juga bisa saja terjadi. Kemudian masalah tanggal 19 yang ada kaitannya dengan Bampol, bukan mungkin lagi ya, saya rasa Bampol ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan peristiwa perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amel.
Parpol ini hanya menjalankan tugas, dan parpol ini mungkin males, makanya dia menyuruh seseorang masuk ke TKP untuk membersihkan kamar mandi tersebut. Mungkin juga pihak berwajib yang ada kaitannya dengan mengambil kucing ya, mungkin juga tidak ada kaitannya langsung dengan peristiwa ini. Karena mungkin saat itu dia menganggap peristiwa ini apalah, jadi kayak nggak begitu kayak disepelekan lah ya. Jadi di sini ini kayaknya peristiwa ini pertama kali kurang adanya prosedur-prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugasnya ya. Jadi peristiwa ini awalnya pihak-pihak ini kurang sesuai prosedurnya dalam meneliti kasus ini, sehingga menjadi amburadul. Nah, andai kata Banpol ini tidak menyuruh seseorang, pastinya perkara ini tidak menjadikan sangkaan yang bukan-bukan. Demikian juga andai kata mobil Yaris dan Pol Golf tidak diambil saat itu, tentunya pihak-pihak juga tidak akan berpikir negatif thinking pada beberapa pihak. Makanya tanggal 19 ini perlu tanda tanya besar ya. Perlu tanda tanya besar, dan perkara ini menjadi kacau karena tanggal 19 ini. Andai kata tanggal 19 nggak ada sesuatu, ya penyelidikannya mungkin akan berjalan mulus-mulus saja, tidak ada kecurigaan, karena ini, seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel